Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini Pak Syarif akan menyampaikan materi tentang iktikaf. Tentunya adik-adik sekalian pernah mendengar istilah iktikaf. Apa sih iktikaf itu? Iktikaf menurut syariat artinya adalah berdiam diri di dalam masjid dalam rangka untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 125 yang artinya, dan bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang hendak tawaf, beriktikaf, ruku' dan sujud. Juga dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah beriktikaf pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan, sampai saat beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala atau meninggal dunia. Jadi ini adalah sunnah Rasulullah yang tidak pernah beliau tinggalkan. Mari kita ikuti sunnah ini agar supaya kita mendapatkan pahala sunnahnya. Kemudian iktikaf ini ada rukunnya. Di dalam iktikaf orang harus memenuhi rukunnya. Yang pertama adalah adanya niat. Harus ada niat di dalam hati, niatnya untuk iktikaf dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rukunnya adalah bertempat di masjid. Ya, karena ini sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau orang itu beriktikaf, hendaknya dia tempatnya di masjid, karena Rasulullah SAW juga beriktikaf di dalam masjid. Kemudian berikutnya yang harus kita ketahui, amalan-amalan yang disunahkan ketika orang itu beriktikaf di dalam masjid. Ya, ini harus kita ketahui karena jangan sampai kita melaksanakan iktikaf di dalam masjid, tapi ternyata kita di dalamnya melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan atau hal-hal yang tidak dibenarkan. Hal-hal yang disunahkan di dalam iktikaf, yang pertama adalah disunahkan untuk memperbanyak sholat. Sholat wajib sudah pasti, ya. Ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Ya. Kemudian disunahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak zikir dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian disunahkan untuk menghindari segala perkataan yang tidak bermanfaat, perkataan yang dusta, perkataan yang bohong, ya, yang tidak bermanfaat. Kemudian tidak boleh juga memperbanyak bicara, karena orang yang banyak bicara itu pasti bisa jadi dia akan terpleset dalam perkataan-perkataan yang tidak baik. Maka harus dijaga lisannya supaya lisannya selalu mengatakan perkataan-perkataan yang baik. Kemudian menghindari pertengkaran. Kalau di situ kita beriktikaf bersama teman-teman, bersama kaum muslimin yang banyak, ya, jangan sampai di situ terjadi perpecahan. Kemudian disunahkan juga untuk membersihkan rambut, ya, dan merapikan pakaian kita. Ya, ini sudah pasti. Jadi di dalam masjid, meskipun kita berdiam diri, tidak boleh juga kita sembarangan. Tetap kita harus menjaga kebersihan kita, menjaga kebersihan tubuh kita, ya, menyisir rambut kita. Bahkan disunahkan supaya menggunakan minyak wangi supaya kita harum. Ya. Kemudian diperbolehkan juga di dalam masjid kita makan dan minum. Ya, asalkan ya dengan makan dan minum itu
tidak menjadikan masjid kotor. Baik anak-anak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sekilas ya materi tentang i'tikaf. Mudah-mudahan dengan sedikit penjelasan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga khususnya di bulan Ramadan ini Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya dengan baik sampai akhir bulan Ramadan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.